على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله من العابدين بفضلك اللهم يا رب العالمين. استغفر الله استغفر الله استغفر الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وصانا هذا صاحب الكتاب الإمام الشيخ حمزة زكريا النووي المشير الشافعي رحمه الله. سلام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. باب ما يقرأ على المعتاه باب ما يقرأ على المعطاه والملدوم. Apa yang mesti kita ucapkan atas orang yang gila, atas orang yang sedang surupan, atas orang yang sedang dalam keadaan lepas kendali, wal maldu, dan juga orang yang tersengat daripada binatang buas. Riwayat Sahih Bukhari wal Muslim, diriwayatkan daripada Sahih Bukhari dan Muslim an Abi Sa'id al-Khudri, dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, berkata beliau, in talaqa nafarun min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In talaqa, tolak itu artinya pisah. Ya, makanya kalau kita berkeluarga, ada suami istri, talak. Talak itu artinya pisah. Ya, sebenarnya tolak. Ya, saya tolak kamu, begitu, bukan talak, tolak. Ya, saya tolak, artinya tolak ya sebagaimana kita menolak. Ya, artinya menjauh, pergi gitu. Jadi meninggalkan. Nah, jadi bahasa Arab itu begitu. Ya, in talaqa nafarun, pergi, meninggalkan min ashabi Rasulullah SAW, daripada sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW, fi safratin safaruha, daripada perjalanan yang ada daripada urusan mereka. Jadi di perjalanan itu ada urusan, entah berdagang, entah mau apa gitu ya, daripada perjalanan mereka. Hatta nazalu ala hayy, sampai mereka itu nazalu ala hayy, ya, tiba atau mereka itu turun ala hayy, di suatu perkampungan. Hayy itu hidup, ya. Jadi penghidupan, ada suatu kehidupan, namanya perkampungan gitu. Min ahya, daripada perkampungan al-Arab, pemukiman Arab. Jadi pemukiman gitu, suatu pemukiman daripada orang-orang Arab Badui, Arab dalam, Arab gurun. Fastadafuhum, maka mereka itu sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW itu memohon izin kepada mereka, memohon izin kepada yang punya kampung, ya. Fa'abau, tapi ditolak, ayyudayyifuhum, sebagai tamu mereka. Jadi mereka itu dalam perjalanan turun, karena di dalam gurun pasir kita tahu sendiri, kampungan jauh-jauh. Ya, ada suatu kampung, mereka mau mampir, mau istirahat, mereka turun di situ, minta izin, boleh enggak gitu ya, boleh enggak nih saya beristirahat di sini, tapi ditolak. Nggak boleh, gitu kan? Ya udah, mereka pergi lagi, nggak boleh. Faludik sayyidu zalikal hayy, maka setelah kepergian mereka itu, faludik, disengat sayyidu zalikal hayy, daripada pemimpin kampung itu. Setelah mereka menolak sahabat Rasulullah, udah jauh, disengat dia apa? Entah binatang apa gitu ya.
terantuk atau digigit oleh binatang yang berbisa. Pemimpinnya lagi yang digigit, yang disengat. Fas'aulahu bikulli syai', maka penduduknya ya atau rakyatnya itu atau isi kampungnya itu berusaha menolongnya dengan segala sesuatu. La yang fa'uh, tapi nggak ada yang bisa bermanfaat pertolongan mereka. Nggak ada yang menghasilkan apa-apa, nggak sembuh bahkan. Ya, mungkin malah nambah sakit kali. Begitu. La yang fausai, maka enggak berguna itu pertolongan mereka. Wa qala ba'duhum, maka berkata daripada penduduk kampung itu, bahagian daripada penduduk kampung itu, lau ataitum haula'ir rahat, seandainya ataitum haula'ir rahat, kalian pergi menemui daripada orang-orang yang sedang mengadakan perjalanan tadi, gerombolan orang-orang yang tadi itu ya, yang kelompok yang tadi, rohat itu kelompok ya, alladzina nazalu la'allahum, yang tadi dia turun la'allahum ya, untuk menemui kalian, ayyakuna indahum ba'du syai', yang tadi dia turun tuh singgah ke kampung kalian, ke sini untuk mohon izin untuk beristirahat ya, yang kalian tolak, begitulah. Ayyakuna indahum ba'du syai', mungkin aja daripada mereka itu punya sesuatu yang bisa nyembuhin pemimpin kita, begitu maksudnya. Fa'atauhum, maka bergegaslah beberapa orang daripada di kampung itu ya, untuk menemui mereka. Faqalu, sampai deh mereka ketemu sama orang yang sahabat-sahabat Rasulullah yang sedang beristirahat ya. Faqalu, maka dikatakan oleh orang yang tadi, orang-orang kampung tadi yang nyusul mereka, ya ayyuhar rahat, wahai orang-orang yang di dalam gerombolan ya, wahai gerombolan, begitulah. Wahai kabilah maksudnya. Wahai kabilah, inna sayyidana, sesungguhnya pemimpin kami, sayyidana itu pemimpin tuan ya, maksudnya begitu. Ludigo, digigit, disengat oleh binatang, wasa'yana lahu, dan kami mencoba untuk mengobatinya, bikul syai'in, dengan sesuatu la yanfa'ahu syai', tapi enggak ada gunanya, jadi enggak berhasil. Dicoba nggak berguna. Dia curhat nih sama sahabat-sahabat Rasulullah. Fahala inda ahadim minkum, apakah seseorang daripada kalian itu ya, min syai', punya sesuatu, maksudnya obat, punya obat nggak gitu untuk obatin pemimpin daripada kampung itu. Qala ba'duhum, maka berkata seseorang atau bahagian daripada mereka, sahabat-sahabat Rasulullah itu yang dalam kabilah itu, ini sungguhnya aku nih, katanya gitu, dirinya. Jadi tadi kalian ada nggak obatnya? Kalian bisa nggak melakukan apapun untuk menyembuhin pemimpin kami? Diri ini sahabat Rasulullah salah seorang, ini sungguhnya aku, gitu. Berarti bisa nih. Tapi apa yang dilanjutkan, dikatakan daripada sahabat Rasulullah itu, wallahi, demi Allah ya, la arqiyah, aku nggak akan meruqyahnya, nggak akan nyembuhin dia. Masya Allah. Kenapa kok begitu? Maksudnya la arqiyah, sungguhnya aku ini benar-benar bisa ngeruqyah gitu. Walakin, tapi katanya, wallahi demi Allah, laqad istadhafunakum, tadi aku benar-benar udah mampir, mohon izin untuk bertamu gitu. Falam tudayifuna, tapi enggak kalian izinin. Wah, dendam nih, dendam, ya kan? Boleh nggak begitu? Dendam, gitu kan? Dia sebenarnya cuma gertakan doang. Sahabat bilang gitu, tadi saya udah ke situ, tapi kalian usir. Maksudnya kalau bahasa kita mah begitu. Enggak, males. Begitu sahabatnya. Fama ana birakin,
maka tidaklah aku akan meruqyah dia, ngobatin dia. Yurakin lakum, mengobatin lakum, maksudnya kalian, pemimpin kalian maksudnya. Maka aku nggak akan ngobatin pemimpin kalian. Begitu. Hatta taj'alu lana ju'lan, sampai disediakan bagi kami ju'lan. Ju'lan itu upah. Wah, perhatikan, ngeruqyah, ngobatin, minta upah. Perhatikan ya, minta upah. Boleh? Dengerin dulu. Fasolahum, maka orang-orang kampung tadi bersepakat. Ya udah, gitu kan, bersepakat. Ya, setuju lah gitu maksudnya. Allah qati'i minal ghanam, bahwa dia akan memberikan beberapa ekor hewan ternak. Ya udah, sebagai upahnya kami akan memberikan beberapa hewan ternak. Bayarannya bukan 1.000 rokok sebungkus, bukan. Hewan ternak. Kacau ya. Bayarannya hewan ternak. Kalau kita syukran. Syukran. Ya. Paling enggak ya berapa sebungkus lah gitu ya. Begitu. Jadi yaudah, saya akan kasih kalian beberapa hewan ternak. Fantolako berangkat tuh, janjinya hewan ternak ya. Nggak tahu berapa gitu. Fantolako berangkat nih. Kabilah berangkat semua rombongan. Kembali lagi ke kampung tadi. Oh, yakfulu alaihi wa yaqra'u, maka dikerjakan tuh kepada pemimpin yang tadi, wa yaqra'u, dan dibacain. Dibacain apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Maksudnya bukan baca alhamdulillahirabbil alamin doang. Alhamdulillahirabbil alamin itu adalah nama surat. Ya, nama surat apa? Suratul Fatihah. Jadi surat Fatihah itu banyak, saudara, namanya. Pertama, kita kenal dengan suratul Fatihah. Yang kedua, Ummul Kitab. Yang ketiga, Al-Fatihatul Kitab. Ya. Yang keempat, suratul Hamdulillah. Yang kelima, suratul Ruqyah. Yang keenam, suratul Shalah. Yang keenam, suratul Qiraatis Shalah. Banyak lagi, suratul Syifa, suratul Nur, banyak lagi. Suratul Fatihah itu banyak namanya. Makanya ulama mengatakan, bacalah suratul Fatihah sebagaimana yang kalian tujukan untuk apa. Begitu. Ya karena suratul Fatihah apa aja bisa, sesuai dengan namanya. Mau jadi obat bisa, ya kan? Mau jadi pintu kekunci kita mau buka gimana, baca susah baca suratul Fatihah, insya Allah kebuka. Baca sesuai itu. Dikirim buat orang meninggal boleh nggak? Boleh. Kok boleh? Katanya BDH apa? Tidak. Lah, kata-kata enggak? Ya, beda. Enggak boleh kirim suratul Fatihah, baca surat Al-Fatihah kecuali dalam sholat, enggak boleh. Sebenarnya kalau mengantarkan sesuatu jangan pakai emosi, ya. Pelajarin dulu yang benar, hadis, ya. Dikatakan kepada salah seorang sahabat, ya, Abdullah bin Umar mengatakan bahwasanya Rasulullah mengatakan kalau ada orang meninggal, bacaan di kepalanya suratul Fatihah, kamu pindah ke kakinya bacain Fatimul Baqarah, beberapa ayat dari akhir suratul Baqarah.
Orang meninggal, dikubur, di kepalanya bacain suratul Fatihah, di kakinya bacain apa ayat-ayat akhir suratul Baqarah. Boleh gak? Boleh. Sahabat baca ngeruqyah orang baca suratul Fatihah. Yang disebut di sini suratul Alhamdulillah. Alhamdulillah, baca alhamdulillah. Kok begini saudara? Pada suatu ketika ya muridnya Imam Syafi'i datang, ya Syekh bilang apa namanya, kalau sholat baca Al-Fatihah nggak boleh ketinggalan Bismillah katanya. Bismillahnya harus ikut. Jadi Bismillahnya itu nggak boleh nggak dibaca. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya pernah dengar katanya ada hadis itu mereka apa namanya Rasulullah dan para sahabat membaca alhamdulillah. Lalu kata Imam Syafi'i apa? Ya iya itu suratul Fatihah. Jadi suratul Fatihah nama lainnya alhamdulillah, suratul hamdulillah. Jadi jangan salah saudara ya. Kalau ini ente bisa jelasin ya sebagai pagar buat ente. Alhamdulillah. Surat Fatihahnya namanya suratul alhamdulillah. Surat pujian namanya. Gitu. Awalnya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, kita nggak sampai ke sana mempertentangkan ada yang baca Bismillah, ada yang enggak, ada yang memasukkan suratul Fatihah dengan ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim, ada yang enggak. Ya, kalau surah ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim, maka ghairil maghdubi alaihim waladdallin disambung dengan Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu ayat yang ketujuhnya. Kalau bismillahnya nggak dipakai, maka siratal ladzina an'amta alaihim itu ayat ke-6. Ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu ayat ke-7. Kita nggak mempertentangkan. Soal yang memutuskan itu, ya artinya yang membukakan itu Al-Fatihah pakai Bismillah, Al-Fatihah nggak pakai Bismillah, itu ulama-ulama salaf yang hatinya bersih, ya nggak, jangan dipertentangkan begitu. Ente mau pakai, ente nggak pakai silahkan, ya jangan dipertentangkan, gitu. Yang memutuskan Al-Fatihah itu nyampe kepada apa namanya dikirim untuk orang yang telah meninggal, ada lagi ulamanya, ya. Ulama Imam Hambali mengatakan demikian boleh sampai. Ya. Imam Syafi'i artinya apa namanya kurang sampai. Itu terserah. Ya. Para ulama-ulama udah memutuskan kok. Kita nggak pertentangkan. Kalau nanti mau pakai yakin sampai bacain. Kalau nggak yakin sampai nggak usah baca. Kelar kan? Beres kan? Nggak berantem kan? Nggak berantem. Ya. Al-Fatihah dibaca khusus buat sholat aja. Di luar sholat nggak boleh. Loh ini Al-Quran, kenapa di luar sholat nggak boleh dibaca? Ya kan? Kenapa nggak boleh dibaca? Begitu. Ini Al-Quran bukan? Al-Quran, kenapa nggak boleh dibaca di luar sholat? Begitu saudara. Jadi mungkin kurang apa namanya kurang mendalami. Tapi mungkin nyampe ini pakai ada sesuatu emosi yang terpendam. Ya nggak boleh begitu. Ini ada hadisnya banyak, ya begitu. Jadi lanjut dibacain tuh suratul Fatihah kepada pemimpin yang tadi, ya. Pakaan nama nasitun min iqal, sekonyong-konyong gitu Pak. Pakaan nama sekonyong-konyong sembuh. Ajib ya. Dibacain suratul Fatihah sekonyong-konyong sembuh itu dari lukanya itu sembuh, ya. Bahkan dijelaskan ini fantalaqo yamsi wa mabihi qalabah. Dibangun, ya, beranjak, berjalan aja seakan-akan nggak pernah ada sakit, seakan-akan tadi nggak sakit.
Cuma dibacain alhamdulillah hujan turun. Dibacain surat Al-Fatihah, sembuh, lalu diri jalan. Maka apa yang terjadi? Fa'aufuhum, maka fa'aufuhum ju'lahum, maka mereka itu orang-orang yang tadi telah berjanji mau kasih upah, dikasih itu upahnya, ya. Alladzi sholahum alaih, yang sebagaimana yang udah disepakati. Wa qala ba'duhum, dan berkata para sahabat, udah yang dapat beberapa ekor kambing dikasih sebagai upah, ya. Wa qala ba'duhum, maka sahabat tadi yang lain kan beberapa orang tuh di suatu kelompok rombongan itu, aksimu katanya, bagi-bagi dong. Waduh, boleh nggak? Dapat banyak nih kambing, aksimu bagi-bagi dong. Ya selayaknya gitulah, susah senang bersama, ya. Tapi yang tadi yang ngeruqyah, apa kata yang ngeruqyah? Wa qala alladzi raqa, maka berkata orang yang meruqyah tadi, lah, waduh, medit nih. Enggak, sebenarnya enggak katanya. La taf'alu, enggak usah ya. Itulah istilahnya kalau la taf'alu itu. Ya, enggak saya akan lakukan. Enggak usah ya, begitu kalau bahasa kita ya. Hatta sampai na'tiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dibagi dulu. Nah, kita enggak tahu nih mau apa nih. Jadi ini perkara baru, mungkin perkara baru. Nah, gitulah sahabat. Kalau perkara baru mereka nggak mau ngambil tindakan sendiri, ya. Kita temu Nabi dulu, kita temu Nabi. Fanzakarallahu alladzi kana, ya. Maka menceritakanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang telah terjadi. Fananzurul ladzi ya'muruna, maka kita lihat apa sih keputusan baginda, katanya begitu. Faqadamu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka bergegas menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzakarulahu, dan diceritakan apa yang terjadi. Faqala, maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yudrika annaha ruqyah. Jadi begini, ente tahu dari mana itu ayat bisa bakal ruqyah? Begitu kira-kira terjemahan. Kalian tahu dari mana itu ayat bisa bakal ruqyah? Itu surat bisa bakal ruqyah. Gitu. Diceritakan tuh yang tadi. Saya bacain surat Al-Fatihah ya Rasulullah, sembuh. Begitu kan. Rasulullah langsung nanya, kalian tahu dari mana itu ayat, itu surat bisa bakal ruqyah? Tapi Rasulullah nggak nunggu jawaban dia. Dan mereka gitu kan. Langsung Rasulullah berkata, Sumakol. Lalu Rasulullah berkata, qad asabatum, kalian benar. Kalian benar. Udah melakukan yang benar, maksudnya begitu. Kalian udah melakukan hal yang benar. Kalian udah baca hal yang benar. Kalian udah ngobatin dengan cara yang benar, kata Rasulullah. Qad asabtum. Lalu apa kata Rasulullah? Aksimu wadribu li ma'akum sahma. Aksimu, maka bagikan. Bagikan itu dengan tadi yang orang-orang yang ikut bersamamu, ya. Kambing-kambing itu bagi-bagiin dengan penduduk Madinah juga, biar penduduk Madinah bisa nikmatin, ya. Bagiin dengan penduduk Madinah sekalian. Cuma begini, wadribuli ma'akum sahma, tapi potonglah 1 ekor buat aku, kata Rasulullah, dan buat kamu, kita potong 1 ekor, kita potong buat kita nih. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saham itu saham. Saham tahu nggak? Saham, itu adalah saham. Saham itu artinya andil, ya, sebagai andil. Ini kamu kan udah berupaya, ya. Jadi punya apa namanya? Punya andil, habis tahu saham lah gitu. Saham jadi itu bahasa Arab, ya. Jadi kalau orang yang nggak suka sama Arab, jangan pakai itu bursa saham, ya. Ganti namanya bursa andil, ya kan? Bursa andil namanya diganti, gitu.
Jangan bisa saham, main saham yuk, main ambil yuk. Nah, udah jangan pakai gitu. Kalau ente benci orang Arab ya, karena banyak bahasa Arab yang di Indonesia kan. Jadi kata Rasulullah gitu, potong deh satu buat aku dan kamu dan kalian, gitu kita makan sama-sama sebagai andil kita. Perhatikan saudara, ya. Wadahikan Nabi SAW, dan Nabi ngomongnya sambil ketawa, ya. Jadi seolah-olah bercanda gitu kan, tapi benar dipotongin. Emang Nabi juga mau, benar makan setelah itu, makan gitu kan sama-sama dari hasil yang tadi dikasih sama suku yang tadi, ya, yang telah disembuhkan pemimpinnya. Saudara, paham gak ini tadi ceritanya? Jangan ceritain, paham ya? Ini begini saudara, inilah adab sahabat kepada Rasul. Inilah adab seorang murid kepada guru. Didapat sesuatu dari gurunya, diamalkan, dapat dapat fadilah nih. Kita ngomong fadilah, karena fadilah itu bisa berupa uang, bisa berupa makanan, bisa berupa apapun, ya. Bisa berupa mungkin kendaraan dikasih gitu kan. Lapor dulu sama gurunya. Jangan mentang-mentang udah bisa berhasil, mau sendiri, gitu kan. Dapat nyembuhin orang, dapat mobil dari orang, ya aja, ya kan. Kalau siu, boro-boro ditawari itu sama gurunya. Sahabat kagak, lapor dulu ke gurunya. Ada. Perhatikan ini. Hadis sirah ini, kisah ini mengajarkan adab para sahabat kepada baginda Rasulullah, adab seorang murid kepada gurunya. Tuh, lapor dulu. Boleh nggak nih? Udah deh potong nih. Kami sama-sama gitu maksudnya. Jadi sama-sama. Ya kan guru juga ngajarin juga kan capek juga ya. Iya capek juga. Ya, udah waktunya disita gitu, disandera. Nah begitu saudara. Hada lafaz riwayatul Bukhari. Lafaz yang tadi udah dibacakan itu ya termaktub di dalam riwayat Bukhari. Wahia atamur riwayah, itu riwayat yang sempurna daripada riwayat-riwayat yang lainnya. Jadi ini ya penulis mengambil riwayat yang paling lengkap untuk disadurkan di dalam kitab ini. Wa fi riwayah, dan di dalam riwayat faja'ala yaqra'u ummul kitab, maka di lain riwayat mereka mengatakan bukan disebutnya bukan alhamdulillah, bukan suratul alhamdulillah, tapi mereka bilang saya bacakan ummul kitab. Ummul kitab tadi apa? Al-Fatihah. Jadi banyak namanya ya. Dan ketika dibacakan ummul kitab, wa yajma'u bazaqatu wa yaqul. Nah, ini mereka mengumpulkan ludahnya. Habis baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Taus dulu pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Ini disebut wayat mau bahasa aku mengumpulkan ludahnya, wayat full, terus disemburin, dicuahin gitu, ke boroknya. Itu begitu, wayat full itu disemburin gitu, begitu. Jadi ini gitu. Nanti kalau ngobatin orang, terutama yang ada luka, terus ada benjut gitu ya, memar. Nah itu kalau ada orang yang bisul kemarin ya kalau datang ke Ali begitu lah, nggak boleh geli lah. Ya, Haji, maaf baik minta tolong bisul. Ya nggak boleh geli emang begitu. Dan yang dengar yang nonton juga nggak boleh geli, nonton nggak sih?
Diklik ya, jangan lupa di seprek. Ada seprek apa namanya sini? Majelis Al-Fatih official. Bukan itu kalau seprek di YouTube. Subscribe YouTube aja. Subscribe sama YouTube. Iya, kalau YouTube follow ya, kalau TikTok di pulu ya. Jangan lupa di pulu. Ya, kalau YouTube seprek. Nah, itu di samping gitu ya. Terus fabara'ur rajul wa fi riwayah dan riwayat yang lain fabarolahu misalasin syah, mereka dihadiahkan dengan 30 ekor kambing Arab loh, bukan kambing Jawa. Kambing Arab gede-gede ya, kambing Arab 30 ekor. Loh, makanya Rasulullah bilang potong deh atuh buat kita, maksudnya begitu. Makan satu buat ya taruhlah buat 10 orang cukup gak? Kenyang ya, kenyang 10 orang gitu kan, begitu. Kepala kan nih? Sampai habis ini ayat ruqyah nih, soalnya tentang ruqyah. Dan ini puncaknya puncaknya majelis Al-Fatih. Habis ini warwaina fi kitab Ibnu Sini, dalam kitab Ibnu Sini ya, aneh harap dengerin coba baik-baik. Abdurrahman ibni Abi Layth ya. Al-rajulan al-abihi, daripada seseorang yang dia juga daripada bapaknya, qala jaa rajulan, datang seseorang ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka dia berkata, inna ahi waji'ah, sesungguhnya saudaraku itu kena penyakit. Faqala Rasulullah SAW, wama, kalau saya bilang faqala Rasulullah SAW berarti berkata Rasulullah ya, jadi jangan diakhir lagi. Faqala Rasulullah SAW, wama waja'u ukhi, wama waja'u ahi, kena apa ya saudaramu, kena sakit apa, katanya begitu, kata baginda Rasulullah SAW. Qala bihi lamum, maka orang itu berkata kena penyakit sawan, gila, kayak kerasukan, begitu. Lamum itu begitu, artinya nggak normal. Kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Ya, sering kerasukan. Oh, Qala, berkata baginda, fab'as bihi ilayya, bawa dia kemari. Faja'a fajalisu baina yadayhi, maka dibawa tuh orang, didudukan di hadapan Rasulullah. Faqara alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dibacain oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya nih orang yang sakit tadi, Fatihatul Kitab, baca lagi Fatihatul Kitab pertama, Fatihatul Kitab. Wa arba'a ayatin min awali suratil Baqarah, 4 ayat suratul Baqarah. Al-Fatihah tambah 4 ayat suratul Baqarah yang awal. Jadi ayat 1 sampai ayat 4. Kalau kita biasa sampai ayat 5. Ya. Alif lam mim dalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin alladhina yu'minuna. Alif lam mim dalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa salata wa hum yunfiqun wa alladhina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila mobil ulaika 5 biasanya kita, tapi ini memang 4 di sini saya gunain 4, tambahin boleh gak boleh? Ya. Orang ayat kok masa saya larang 5, 4. Kalau di hadis 4. Nggak boleh dong keluar dari Rasulullah, itu kelebihan Rasulullah. Iya deh 4. Udah gampang kan? 4 ya udah. Tapi Pak Haji saya suka 5. Dibaca 5. Jangan ngomong-ngomong. Wa ayatin min wasataha min, daripada dan 2 ayat daripada pertengahan suratul Baqarah. Apa itu? Wa ilahukum, baru 1. Nah, keduanya inna fi khalqis samawati wal ard fi sittati ayamin tsumma inna, tambah itu ya. Oke, ini udah berapa nih?
Ya iyalah orang paling gak sering dibaca. Peter. Atau baroga bil ayat ya. Wa ayatul kursi dan ayat kursi. Wa salasa ayat dan 3 ayat min akhir suratil Baqarah. 3 ayat terakhir daripada suratul. Wah, kalian semua nih yang ini ya. Cuma tadi ayat-ayat yang habis, ayat yang wa ila hukum kurang ya. Inna fi khalqis samawati wal ard. Ya, tadi apa ini? Minum dulu boleh enggak? Boleh. Tadi dari mula Al-Fatihah. 1 sampai 4. Terus wa ila hukum tambah inna fi khalqi ya. Jadi ayat 100 apa namanya? Wa ila hukum itu 156 kalau nggak salah. Nah, 165 sama 163 apa ya? 164 pokoknya tengah-tengahnya itu tambah 2 ayat tengah itu. Hatta farigo minal ayat ya. Wa ayatul kursi dan juga apa namanya potongan ayat kursi 1 ayat ya. Wa salasa dan 3 ayat min akhir suratil. Udah hafal itu semua itu, udah hafal itu ya gitu ya. Wa ayatu min awali suratil Ali Imran. Nah, bisa nggak? Ntar kita hafalin. Syahidallahu wa annahu la ilaha illa ya. Panjang tuh. Ila akhir ayat sampai akhir ayat. Wa ayatu min suratil A'raf. Dan 1 ayat surat Al-A'raf. Inna rabbakumul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Apalah itulah ya. Apa gitu loh. Wa ya min suratil mu'minin. 1 ayat daripada suratul mu'minin. Apakah? Qadallahu malikul haq la ilaha illahu rabbul arsyil. Apalah ada kan? Ada. Apa ya? Wa ayatu min suratil jin. Wah, ini lebih parah ini. Apa ini? Wa nahu ta'ala jadu rabbina matahaza sahibata wala hafal. Masya Allah. Itu. Jadi nggak sia-sia ente baca tiap hari. Boleh tiap hari. Wa asra ayati min suratis Saffat min awaliha. Surat As-Saffat 10 ayat yang pertama. Jadi buat ayat 1 sampai 10. Apa enggak? Was-saffati saffa. فالزاجرات ذكرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب ومن كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويرزقون من كل جانب ولهم عذاب واسع إلا من خطف الخطف فعذبه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناه من طين لازب. Tambah lagi. Wa salas min akhir suratil Hasyr. Lau. Law anzalna hadzal qur'ana lajabal ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilka amdaluna dari muhalin nasi la'allahum. Baca itu. Tadi 3 ayat ya. 3 ayat ya. Udah sampai yang tadi terus wallahu la ilaha illa huwal malikul quddus terus. Ya. Terus tambah lagi Qul huwallahu ahad wal mu'azzatin dan wal mu'awwazatin dan 2 ayat perlindungan Al-Falaq dan An-Nas. Ente bisa itu, ente bisa meruqyah. Ini ruqyah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak yang ada yang belum hafal Pak Haji, ya udah pakai ayat hafal. Ayat 33. Ayat 33. Berarti ayat 33 ada enggak?
Enggak. Ada semua. Masya Allah. Beda nanti kalau kita baca. Orang kita lagi merugikan diri kita sendiri ya. Baik ada setan. Nanti silih aja kalau mau jawab sini. Gitu kan, jangan dengan di luar. Ini ayatnya nih kita hadirin nih, itu hadisnya. Gitu kan, ngopi ya sama-sama. Tapi ngopi pakai duren. Kalau pakai duren kita nggak mau. Mau aja. Sampai apa namanya? Dua ayat terakhir. Kul tuh dikatakan wala ahlil apa namanya lugah pada apa namanya pakar-pakar bahasa ya. Alamum itu terabujinun yulang mobil insani waya antariyah ya. Jadi kadang-kadang dia sakit, kadang-kadang enggak. Seperti orang kesurupan, kadang-kadang gila, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak. Rawaina fi sunani Abi Dawud bisana di sahih, dalam sunan Abi Dawud dengan sanad yang sahih al-Kharijah. Ya, daripada Kharijah, daripada Banu Salam. Anak amahu daripada pamannya Kharijah atai itu Nabi SAW ya datang kepada Nabi SAW Pak Aslan tuh dan dia jadi Islam. Pamannya datang kepada baginda Rasulullah dan jadi jadi Islam bersyahadat jadi Islam. Setelah itu summa raja'tu lalu apa namanya keluar habis syahadat keluar aja udah gitu kan. Famarartu ala qaumi indahum rajulu majnun dan dia sampai ketemu dengan orang suatu kaum yang ada di dalamnya seorang yang sakit gila. Musaqu bil hadid dirantai dengan besi. Wah ini seperti yang di film-film tuh ya. Film apa tuh? Gorin apa ya? Korin ya itu dipasung gitu kalau kita ya dipasung gitu pakai rantai dipasung pakai rantai. Nah fakola ahlahu maka berkata ini para penduduknya inna hudisana sesungguhnya kami ini telah mendengar kabar an sahabat bahwa sahabatmu itu yaitu baginda Rasulullah SAW ada qad jaa bi khair bahwa beliau itu datang sebagai pembawa kebaikan katanya kata penduduk ini penduduk suatu kampung nih. Fa'al indaka sai tudawiyah maka apakah engkau kan habis ketemu baginda Rasulullah maka apakah engkau juga mempunyai sesuatu yang menjadi obat jadi menjadi suatu kebaikan sebagai obat gitu kan makanya tadi kalau kita sholawat kan tidur kan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha dawa itu artinya nah makanya itu dawiyah dawa itu obat penawar maksudnya begitu dawiyah ya. Farqaitahu bi Fatihah maka diruqyahnya apa tadi baru masuk Islam ya udah ngeruqyah nih bi Fatihah dengan suratul Fatihatul Kitab yaitu dengan suratul Fatihah ya maka sembuh ya fa'atuni mi'ata syah maka dikasih dia dihadiahi 100 ekor banyak ya Masya Allah cuma baca suratul Fatihah loh ini suratul Fatihah kita baca ayat 33 ditambah lagi itu Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nas syukur
Terima kasih, baiklah. Kita juga nggak nyari duit. Ya. Itu begitu. Cuma keterlaluan aja ya. Ya. Lu udah sembuh, bisa makan enak, bisa jalan-jalan, yang nyembuhin di sini. Makanya tahu bacok. Itu keterlaluan aja kalau begitulah, gitu, nggak etis, gitu, bukan keterlaluan, nggak etis. Maka jadi Pak Haji mau apa gitu dong? Ente nggak ini juga, nggak peka orangnya. Nggak peka gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi dikasih 100 ekor unta, fa'ata itu Nabi SAW, maka nih dia kembali lagi kepada Nabi SAW, dibawa tuh hadiahnya semuanya. Kalau kita mau pulang, bukan kandangin, terakhir kandangin. Kalau dia enggak, bawa dulu ke gurunya, ya kan, bawa dulu ke baginda Rasul, bawa dulu. Ya, Pak Abir tuh maka dikabarkan, diceritain yang tadi, ya. Maka berkata Rasulullah SAW, hal illa hada, cuman itu yang kamu apa namanya, yang kamu baca, cuma surat Al-Fatihah maksudnya. Kok Rasul ngomong gitu? Dengerin. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, hal qultu ghairu hada, apakah kamu ngebaca perkataan lainnya, gitu. Untuk maka dijawab sama yang tadi itu meruqyah, enggak baca yang lainnya. Jadi begini saudara, maksudnya begini. Kita baca tuh surat Fatihah, kata Rasulullah, kamu baca yang lainnya enggak? Kalau orang Arab mungkin bahasanya bahasa Arab ya, bahasanya bahasa Arab. Jadi maksudnya Rasulullah jangan baca jampe-jampe yang lain. Ruqyah itu jampe-jampe. Kalau bahasa kitanya begitu. Ruqyah itu jampe-jampe. Itu mau beli ruqyah, itu mau nggak dijampe-jampe? Itu maksudnya begitu. Kan di film itu juga gitu ya. Ini air apa ini? Air jampe-jampe ya. Bener itu. Maksudnya air ruqyah ya. Ini bener air jampe-jampe. Bahasa Indonesianya. Jadi jangan salah. Nah begitu juga. Kalau ada orang apa namanya ngeruqyah, tapi kayaknya pakai bahasa Sunda Pak Haji. Tahu nggak bahasa Sundanya? Enggak pakai bahasa Sunda, terus nyampur sih pakai bahasa Arab juga, yaitu baca ayat juga, baca surat juga. Itu gimana Pak Haji? Tahu nggak bahasa Sundanya? Ya. Kalau orang Arab sana, ukhrij ya Allah, keluar engkau musuh Allah. Kalau ini belum kadek sih aku aing keluar mana dia kan gitu ya hasa mana gitu kan keluar mana aing mau gitu ya, keluar mana gitu kan ya mungkin begitu bahasa Sundanya, tapi itu bukan termasuk bacaannya. Kalau yang termasuk bacaannya pit alai pit gua kapit kopit, nah itu nggak boleh tuh baca begitu ya, nggak boleh baca yang aneh-aneh ya. Tapi kalau sekedar keluar maneh gitu nggak apa-apa ya. Ayo bacakan ya Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, boleh. Maksudnya itu baca yang lain enggak, misalnya gitu ya. Baca misalnya kalau bahasa Sunda ya di pakai jampe-jampe bahasa Sunda ya, apa namanya, diri nandangan kaseksa ya. Gering jadi nggak mau begitu lah. Itu nggak boleh kalau pakai gitu. Nah, kok nggak boleh? Kata Rasulullah, khudha, maka nikmatin deh apa yang kamu udah dikasih gitu. Makan apa yang kamu udah hasilin ya, makan begitu, nikmatin gitu.
Fala amri, maka demi yang memegang umurku, demi umurku kata Rasulullah, demi umurku nih, demi hidupku, demi sepanjang umurku kata Rasulullah gitu. Berarti Rasulullah lagi bersumpah nih. Laman akala biruqyah batil, jangan makan dari hasil ruqyah yang batil. Tadi bacanya selain Al-Quran. Maka kalau ente dikasih dengan pakai jampi-jampi selain jampi-jampi Al-Quran, haram. Ente dikasih martabak ya 10 dus, sayang Pak Haji, haram, buang, nggak boleh makan. Motor Pak Haji. Tapi ente bacanya apa? Ya gitu Pak Haji tadi. Ya. Allah itu keluar tapi ya. Kosong isi gitu. Nggak boleh, haram. Kalau tujuannya untuk menyembuhkan, haram. Ya. Kalau tadi yang seperti tadi, sahak mana? Aing mau, ya. Keluar mana? Ya. Boleh. Aing baca ke dia, alhamdulillah, itu kan saya baca ini, gitu. Alhamdulillah, boleh itu, nggak haram. Lalu kata Nabi, laqad akalta biruqyatin haqqan, maka makanlah daripada hasil ruqyah yang hak, yang benar tadi. Ya. Makanya tadi kalau ente datang kemari, bagian ruqyah nih, wah baik sih, benar, ada adabnya ya. Dikasih nih Pak Haji nih, dikasih 1 juta gitu kan, Pak Haji 900.000 deh, saya 100.000. Bener apa sih? Gak imbang, jomplang ya. Tapi Ane nanya dulu, tadi bacaannya apaan? Wah, ini siapa sih? Lo ambil semua aja bro, ambil semua. Lu ambil semua itu, jangan buat lo, jangan buat dia. Begitu saudara. Lalu ada juga daripada riwayat lain ya, ketika menjumpai yang demikian di suatu kampung, ini satu lagi nih, langsung aja pada ininya. Fakora atau alaihi Fatihatul Kitab, maka dibacakan daripada Al-Fatihah salasah 3 kali. Jadi dia datang ke suatu kampung, ya, ditemui ada orang sakit, maka mau nggak kamu tinggal 3 hari, katanya begitu. Ya mau deh, sambil nyembuhin ya. Selama 3 hari dibacain suratul Fatihah 3 kali, ayamin, golwatin, wasiyah. Ya, lalu dibacakan sepanjang pagi dan sore, ya, 3 kali sehari. Terus ajma'u bazago summa atqul, maka dia kumpulin itu ludahnya, lalu disemburkan kepadanya, ya, maka sembuh dia. Terus dia dikasih apa namanya, ju'lan tadi apa, upah. Ketika dikasih upah, dia bilang, lah jangan, seperti gitu. Tapi dia mau izin dulu sama Rasulullah. Maka dia izin kepada Rasulullah, nanya kepada Rasulullah, masalah itu, maka dikatakan Rasulullah, kul, makan itu hasil ruqyah kamu. Maka tadi jelasin seperti yang tadi. Kalau kamu meruqyah dengan cara yang benar, makan hasil daripada ruqyahnya. Kalau kamu meruqyah dengan cara yang tidak benar, artinya bukan dari Al-Quran, nggak boleh. Begitu saudara. Ada yang ditanya? Lengkap nih udah nih, ruqyah nih. Nah, satu. Riwayat fi kitab Ibnu Sirin dari Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, annahu qara'a fi uzunun, dia membaca daripada kupingnya, membatala fa'afaq, daripada orang yang sedang sakit, ya, sedang kesurupan. Faqala lahu Rasulullah SAW, maka dikatakan Rasulullah SAW, orang itu sembuh langsung loh, orang sakit itu dibaca, dibisikin sama
Abdullah bin Mas'ud ini, ya, sembuh. Rasulullah nanya, "Makaratu fi uzuni, apa yang kamu bisikin?" Rasulullah nanya, "Apa yang kamu bisikin?" Qara'at aba hajibatum annama khalaqnakum aba sawa'anakum ilaina la turja'un fatallahu wa tuhaq la ilaha illa huwa rabbul. Itu kalau ente sering baca doa pagi sore, tahu artinya ente bisa biasa baca. Tahu apa hajibat sebenarnya itu. Dibisikin itu. Ya. Kata para ulama akhir surah sampai dia baca itu sampai akhir surat. Pokoknya Rasulullah SAW, maka berkata Rasulullah SAW, "Lau anna rajulan mukinan qara'a biha." Seandainya seseorang membaca yang tadi, ya yang tadi, apa hasibtum annama khalaqnakum ada sampai akhir ayat, ala jabal, kepada satu gunung. Wih, bukan orang lagi. Kepada satu gunung, ya, di mukinan. Kalau hadis yang lain tuh pakai mukinan, ya, dengan keyakinan, nggak ada keraguan sedikit pun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baca gunung, jabal, gunung, dibaca nih. Ini orang bisa juga sih emang. Orang gunung lagi diam, dibaca ya. Mungkin di gunung itu banyak sarang-sarang demit kali ya, atau sarang-sarang maksiat, dibacain tuh. Apa hadis itu ana ma'alakum apa sa'anakum la turja'un Allah la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Wa majadu Allah ilaha wa la ilaha lahu wa'inna ma'idahu inda rabbih innahu la yuhibbu kafirun. Wa qul rabbi fir warham anta khairur rahimin. Dibaca itu dengan suatu keyakinan lazal, kata Rasulullah, meledak tuh gunung. Masyaallah. Hancur tuh gunung. Tapi mendapatin keyakinan itu susah ya. Bersama Allah, Allah maha besar, Allah maha berkehendak, Allah bisa melakukan suatu apa aja, itu yang susah, ya. Tapi kalau ini dapat kita baca itu, jangan orang gunung aja bisa meledak, saudara. Masya Allah. Ada yang ditanya 1, 2, sampai 5, 3, 4. Ada yang nanya nih 5. Udah nggak ada yang nanya? Jangan ntar nggak boleh nanya lagi, so penjelasan udah jelas nih, ya. Ada yang nanya lagi, penjelasan udah jelas, kesempatan udah habis ya. Ya Rabbana ya Rabbana bi annana katarafana wa annana asrafana ala lada asrafana fatub alaina وسلم ربي